Demikian juga riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sendirian sebanyak 20 rakaat ditambah witir. Ini riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabarani. Jadi Nabi menurut riwayat ini pernah 20 rakaat. Isbatnya lebih kuat mana itu? Pertanyaan dari hamba Allah dari kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai beserta keluarga dan para santrinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afan izin bertanya, ada argumentasi dari sebagian kalangan terkait rakaat tarawih Nabi Muhammad SAW. Mereka mengajukan dua dalil, tapi bukan dari hadis Sahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang lazim mereka pakai itu, melainkan sebuah hadis yang mereka ambil dari kitab Qiyam Ramadan lil Imam Mawardi. Redaksinya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an disebutkan bahwa Sayyidina Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, semalam ada sesuatu di rumahku." Nabi bertanya, "Apa itu?" "Wanita-wanita di rumahku mengaku tidak mempunyai hafalan Quran. Maka mereka sholat menjadi makmum di rumah, dan aku pun sholat menjadi imam mereka samani rokaatin dengan 8 rokaat. Maka Nabi SAW pun diam, tanda memberikan isyarat ridho atau kebolehan." Hadis riwayat Imam Mawardi. Kata mereka, dari hadis ini sholat tarawih dengan 8 rakaat termasuk sunnah takririyah karena sudah pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW dan disetujui langsung oleh Nabi SAW. Sedangkan tidak ditemukan hadis di masa Nabi SAW ada sahabat yang sholat sebanyak 20 rakaat. Dalil kedua yang mereka ajukan adalah peristiwa sholat tarawih di masa Khalifah Sayyidina Umar, bahwa format awal rakaat tarawih di masa itu adalah 8 rakaat sesuai hadis di kitab Muwatta Malik, meskipun pada akhirnya diputuskan format terbaik 23 rakaat karena penyesuaian durasi sholat dan banyaknya bacaan. Dan beliau berkata, nikmatil bid'ah hadis. Salah satu bid'ah yang dimaksud beliau adalah penambahan jumlah rakaat dari 8 kepada 20. Dan logikanya, kenapa dari awal memilih 8 rakaat tidak langsung 20 rakaat? Sebab itulah yang dilihat Sayyidina Umar dikerjakan oleh Nabi SAW ketika dulu memimpin tarawih berjamaah selama 3 hari itu. Bagaimana pandangan Kiai terhadap argumentasi itu? Syukran. Ya sudah jelas ya. Ya sudah jelas kita mengamalkan 23 rakaat itu amal salaf, amalnya salaf. Kan gitu kan? Dan salah satu salaf adalah kalangan para sahabat yang itu tatkala dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita mengingkarinya dan mengatakan Sayyidina Umar itu salah, berarti gimana? Padahal Nabi SAW perintah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah menghormati, mau yang pakai 8, yang ringan-ringan ya enggak apa-apa, mereka terserah aja yang ringan-ringan. Kalau kita sudah selesai, bahkan di Masjidil Haram sendiri itu loh sampai sekarang 23 rakaat. Mestinya ini protes aja ke Makkah sana ya. Protes ke misalnya Syekh Bimbas, diprotes sana. Sudah tidak ada. Kalau sekarang Utsaimin diprotes sana itu ya. Atau sampai sekarang yang ada Sudes, saya Sudes diprotes, kenapa kamu kok 20, kenapa kamu kok 8, kamu itu gak bener, kamu mestinya gitu ya, berani gak kira-kira? Ini kan cuma ngomong aja mereka, kenyataannya gak begitu kok kenyataannya. Gak apa-apa, 23 rakaat ini seluruh dunia mengamalkan itu, selesai. Itu kalau saya ya. Kemudian ada diantara dari beberapa pendapat ya, saya bacakan, saya juga pernah menulis ini ya, dalam Fiqh Sunnah Juz 2 halaman 54 sebutkan bahwa mayoritas pakar hukum ini meriwayatkan bahwa kaum muslimin mengerjakan
pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali sebanyak 20 rakaat. Sudah dilanjutkan zamannya Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali dikatakan oleh Nabi, "Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha." Aku ini ibarat kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Apa Sayyidina Ali tidak ngerti? Masa tidak ngerti Sayyidina Ali terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apalagi Sayyidina Ali ini menantu Nabi. Apa tidak pernah Sayyidina Ali itu melihat Nabi sholat di rumahnya? Ya enggak lah. Ini kan ya apa ya, pikiran kan belum sampai ke situ gitu loh. Siapa Sayyidina Ali? Siapa orang yang melarang 20 rakaat gitu? Siapa itu loh? Gak banding ya. Demikian juga riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sendirian sebanyak 20 rakaat ditambah witir. Ini riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabarani. Jadi Nabi menurut riwayat ini pernah 20 rakaat. Isbatnya lebih kuat mana itu? Takriri atau fi'lun Nabi? Fi'lun Nabi pernah 20 rakaat menurut riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabarani. Jadi gimana? Ya kuatan 20 rakaat dong. Nah ini berarti apa? Yang mengatakan Nabi tidak pernah berarti belum membaca riwayat ini. Jelas ya? Kemudian sehingga Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kaum muslimin sebanyak 20 rakaat di malam Ramadan. Ya, bila di malam ketiga orang-orang berkumpul, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar selesai ya, karena pertama tidak keluar, kemudian malam keempatnya malam keempat Nabi Muhammad tidak keluar. Setelah pertama kali ini datang banyak, pertama Nabi Muhammad melakukan berapa? 20 rakaat yang kemudian orang-orang ikut itu. Malam ketiga orang-orang kumpul, Nabi Muhammad tidak keluar dari rumah. Kenapa? Takut sholat tarawih ini diwajibkan. Paham ya? Itu riwayat di sini menurut Imam Ibnu Hajar menurut Imam Ibnu Hajar Nabi itu sholatnya 20 rakaat. Ya, termasuk tadi riwayat siapa? Imam Baihaqi dan Imam Tabarani. Begitu kurang lebih. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu ada dan sudah dibahas. Karena itu ulama-ulama yang ada di Timur Tengah selesai permasalahan ini. Tapi yang aneh kadang-kadang yang ada di Indonesia ini aja kan yang aneh-aneh aja. Ya, saya 8 tahun, alhamdulillah saya 8 tahun di Mekah, tidak pernah melihat satupun kelompok orang yang sholatnya 8 rakaat, tidak pernah. Ya, bahkan kadang-kadang ini orang-orang yang mengaku pengikut salaf itu kiblatnya ke Mekah. Anehnya setelah pulang dari Mekah jadi 8 rakaat. Dulu waktu di Mekah 20 rakaat. Ya, soalnya kalau di Mekah dia 8 rakaat, nanti kualat sama imam yang di Mekah sana. Begitu pulang jadi 8 rakaat, kan aneh ini kan. Nah inilah ya yang kadang-kadang apa istilahnya mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah itu loh. Nah karena itu kita nggak usah lah mendengarkan demikian ini, kita ikut aja sudah pendapat para ulama yang banyak ya sudah ikut. Dunia ini mengamalkan berapa? 23 rakaat, maksudnya 20 tambah 3 rakaat. Jelas ya? Mudah-mudahan keterangan saya dan juga tadi dalam pengajian tadi itu kan sudah banyak saya terangkannya. Bahkan ada yang 40 rakaat, ada yang 39 rakaat. Ya, itu nggak masalah. Memang mereka senang sholat. Mungkin yang males-males saja lah yang kepingin 4 rakaat kalau bisa. Kalau bisa nggak perlu sholat lah kalau repot-repot gitu ya. Kok kita alhamdulillah berapa? 23 rakaat ya biasa-biasa saja. Coba Anda ini Ustaz ini 23 rakaat kira-kira nawar apa enggak Ustaz? Enggak kan, senang-senang aja kan? Alhamdulillah, berarti senang sholat gitu. Jangan dilarang-larang, orang senang sholat kok dilarang-larang. Siapa Anda melarang sholat? Ya deh. Saya kira begitu Ustaz ya. Baik. Ada lagi Ustaz? Sudah, miskin. Sudah ya? Juga waktunya sudah malam. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang enak didengar ya. Ini kadang-kadang memang di bulan Ramadan itu kadang-kadang susah. Kita diajak mancing, Ustaz, kadang-kadang disuruh mancing emosi. Kita nggak mau gitu-gitu, pertanyaannya aneh-aneh. Jadi mancingnya mancing emosi, bukan mancing ikan ya. Kalau mancing ikan enak langsung digoreng ya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
bahwa apa yang saya sampaikan ini secara ilmiah, mungkin ada intonasi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, ada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.